Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Sebuah surat undangan resmi dari Federasi Voli Amerika Serikat tiba di markas Manisa BBSK, Turki. Di atas kertas tebal berlogo elang emas, tertulis tantangan untuk menggelar laga eksibisi internasional. Banyak yang mengira ini hanya ajang persahabatan. Tapi nada dalam surat itu terasa sombong, seperti undangan dari raksasa yang hendak menguji semut kecil. Pelatih Ercan membaca surat itu dengan senyum miring. Sementara di belakangnya tiga sosok muda berdiri tegak, Kalista, Maya, dan Arimbi, trio Indonesia yang kini jadi jantung Manisa BBSK. Media Amerika segera memblow up berita itu. Judul-judul sinis bermunculan di layar televisi. USA vs Manisa BBSK, ajang pemanasan sebelum turnamen dunia. Sebagian komentator bahkan menyebut tim Turki itu tak akan sanggup menahan satu set pun. Ini seperti latihan ringan bagi para juara, kata salah satu mantan pemain USA dengan nada meremehkan. Namun di ruang latihan Manisa, suasana justru tenang. Kalista duduk di lantai, memandangi layar ponselnya yang menampilkan berita itu. Ia tersenyum kecil lalu berkata pelan, "Kalau mereka pikir ini cuma latihan, kita pastikan mereka tak akan lupa hasilnya." Maya menatap Kalista dengan tatapan tajam. Bola voli di tangannya ia putar perlahan. "Kita bukan datang untuk belajar," katanya tegas. Arimbi, sang pemukul utama, mengepalkan tangan. "Kalau perlu, kita buat mereka menyesal pernah mengundang kita." Tiga perempuan itu berbeda karakter. Kalista tenang tapi menusuk. Maya cerdas dan licin. Arimbi panas dan garang. Namun dalam satu hal mereka sama, haus pembuktian. Mereka tahu pertandingan ini bukan sekadar laga, tapi panggung untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tak bisa diremehkan. Pelatih Ercan lalu memanggil mereka bertiga ke tengah lapangan. "Amerika bukan lawan mudah," katanya perlahan. "Tapi kalian bukan pemain biasa. Kalian punya sesuatu yang tidak mereka miliki, rasa lapar, amarah, dan kebanggaan." Kalimat itu menggema di ruangan latihan, seolah menyalakan bara di dada semua orang yang mendengarnya. Hari-hari berikutnya, latihan menjadi semakin keras. Keringat menetes deras di lantai kayu, suara sepatu beradu dengan dentuman bola. Kalista melatih servis tajamnya hingga tangan kirinya memerah. Maya bereksperimen dengan umpan cepat yang sulit ditebak. Arimbi memukul bola sampai jaring bergetar keras. Di antara setiap sesi, tak ada tawa atau obrolan ringan, hanya tatapan fokus dan napas berat. "Kalau mau mengalahkan Amerika," kata Ercan suatu malam, "kita tak boleh takut pada bayangan mereka." Sementara itu di media sosial, ejekan demi ejekan terus berdatangan. Akun-akun fans USA menulis komentar seperti, 25-10 cukup ramahlah untuk mereka. Atau, "Jangan sampai cedera saat lawan anak-anak Asia itu." Tapi di ruang latihan Manisa, Kalista membaca semua komentar itu satu persatu. Ia tidak marah, hanya menyimpannya dalam hati. "Biarkan mereka tertawa sekarang," ucapnya sambil melempar bola ke dinding. "Karena nanti dunia yang akan tertawa pada mereka." Hari keberangkatan pun tiba. Tim Manisa BBSK naik pesawat menuju New York dengan ekspresi serius. Kamera berita mengikuti langkah mereka dari bandara hingga pintu pesawat. Di tengah keramaian, Maya sempat melirik awak media dan berkata pelan, "Kita bukan turis. Kita datang membawa badai." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan viral di internet bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sesampainya di Amerika, mereka disambut dengan pemandangan yang kontras. Arena besar dengan bendera USA berkibar di mana-mana. Penonton Amerika yang penuh percaya diri. Dan papan elektronik bertuliskan, "Friendly Match, USA vs Manisa BBSK." Tapi bagi trio Indonesia, kata "friendly" tidak pernah ada artinya. Mereka datang untuk berperang. Malam sebelum pertandingan, Kalista berdiri sendirian di tengah lapangan yang masih kosong. Ia menatap net dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Besok, tak ada yang disebut mustahil. 25-0 bukan mimpi, itu pesan." Saat itu, Maya datang dari arah belakang membawa bola, lalu meletakkannya di tangan Kalista. "Kalau itu pesanmu," katanya, "biar kita kirim bersama." Arimbi datang kemudian, menepuk bahu keduanya.
dan pastikan mereka membacanya dengan jelas. Di luar gedung, langit Amerika tampak gelap, angin dingin berhembus pelan. Tapi di dalam hati trio Indonesia, api sudah menyala terang. Mereka tahu esok adalah hari yang akan menentukan segalanya, hari ketika dunia menyaksikan semut kecil melawan raksasa. Namun dalam dunia olahraga, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menantang takdir. Dan malam itu, di tengah kesunyian stadion, 3 pemain muda dari Indonesia berjanji pada diri sendiri, mereka tidak akan pulang tanpa membuat dunia terdiam. Langit pagi di Manisa berwarna kelabu ketika trio itu kembali ke lapangan latihan. Mereka baru saja pulang dari Amerika setelah menandatangani jadwal resmi pertandingan, dan kini waktu mereka hanya tinggal 3 minggu. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada alasan untuk lelah. Pelatih Ercan berdiri di tepi lapangan dengan stopwatch di tangan. Wajahnya tanpa ekspresi. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, 3 minggu untuk membuat dunia bertekuk lutut. Kalimat itu bergema seperti mantra yang membakar semangat semua pemain. Kalista memulai dengan latihan servis. Pukulan pertamanya terlalu tinggi. Yang kedua menabrak net, tapi ia tidak berhenti. Puluhan kali ia melompat, memukul, lalu memungut bola sendiri. Sampai peluh menetes deras dari pelipisnya. Kalau bola ini tak menembus jantung pertahanan mereka, maka aku gagal, katanya sambil menatap net dengan tajam. Di sisi lain lapangan, Maya sedang mengutak-atik strategi. Ia mencatat arah gerak lawan dari video pertandingan USA yang dipelajarinya semalaman. Mereka kuat di blok kanan, tapi lemah di posisi transisi, gumamnya pelan. Arimbi yang mendengar itu hanya menjawab singkat. Kalau begitu, biar aku hancurkan sisi kanan mereka dulu. Sore hari, latihan berlanjut. Pelatih menyalakan pengeras suara dengan suara gemuruh penonton palsu. Ia ingin membiasakan para pemain dengan tekanan publik. Volume dinaikkan setinggi mungkin. Suara teriakan, ejekan, bahkan siulan, memenuhi ruangan. Tapi Kalista tetap fokus. Matanya menatap bola, seolah dunia di sekelilingnya lenyap. Maya mengatur umpan cepat ke kiri, Arimbi melompat, dan, boom, bola menghantam lantai keras, memantul tinggi ke udara. Pelatih hanya berteriak, lagi. Mereka mengulang pola itu puluhan kali sampai tangan mereka nyaris tak mampu mengangkat bola lagi. Malamnya, ketika semua pemain lain sudah pergi, trio itu masih bertahan. Lampu lapangan hanya setengah menyala, namun suara bola masih terdengar berulang. Kalista menahan napas setiap kali bersiap servis, mencoba menemukan irama sempurna. Maya mencatat hasil uji coba umpan dalam buku kecilnya. Arimbi duduk sebentar, menatap kedua temannya dan berkata pelan, "Kalau kita gagal, dunia akan bilang kemenangan kita kemarin cuma keberuntungan." Maya menatapnya balik, "Maka jangan beri mereka kesempatan untuk bicara." Hari berikutnya, Ercan memutuskan untuk menguji mereka. Ia memanggil beberapa pemain pria dari tim akademi untuk menjadi lawan sparring. "Kalian ingin menang dari Amerika? Lawan dulu mereka." Pertandingan latihan dimulai. Serangan demi serangan datang dari sisi pria, keras dan cepat. Namun Maya tetap tenang. Matanya mengikuti setiap arah bola. Kalista memprediksi jalur dengan refleks luar biasa. Dan Arimbi, dengan satu lompatan tinggi, membalas dengan spike yang membuat semua mata terbelalak. Bola mendarat di garis sempurna. "Kita tak butuh belas kasihan," ujar Kalista sambil tersenyum dingin. Beberapa hari kemudian, kabar dari Amerika datang. Tiket pertandingan sudah terjual habis. Komentator mulai membicarakan laga itu sebagai misi pengujian kekuatan. Namun bagi trio Indonesia, itu bukan ujian, itu pembuktian. Maya, yang kini tidur hanya 4 jam sehari, terus mempelajari pola permainan tim lawan. Mereka terbiasa bermain cepat, tapi tidak dengan variasi tekanan bertubi-tubi, katanya kepada Ercan. Pelatih hanya menepuk bahunya dan menjawab, "Kalau benar, jadikan itu senjata." Latihan semakin gila. Setiap hari, mereka bermain seolah hidup mereka bergantung pada setiap poin. Darah kadang menetes di jari, lutut mereka memar, tapi tidak ada yang berhenti. Suatu malam, Arimbi jatuh setelah loncat tinggi dan mendarat tidak sempurna. Maya segera menghampiri.
Wajahnya panik. Namun Arimbi hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalau aku tak bisa berdiri, aku tetap bisa berteriak dari pinggir lapangan." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mereka tahu, semangat itu yang membuat tim ini berbeda dari siapapun di dunia. Menjelang keberangkatan, suasana di ruang latihan berubah. Tak ada lagi tawa, tak ada keluhan. Semua berjalan dalam diam yang tegang tapi penuh keyakinan. Pelatih mematikan musik latihan dan berdiri di tengah lapangan. "Kalian sudah melakukan hal yang mustahil," katanya perlahan. "Sekarang, tinggal satu hal tersisa. Buktikan bahwa kalian bukan hanya pemain, tapi legenda." Malam terakhir sebelum mereka berangkat, trio itu berdiri di atap hotel latihan, menatap langit Manisa yang bertabur bintang. Kalista menatap ke kejauhan dan berkata, "Besok, semua sorotan akan tertuju pada kita." Maya menjawab, "Dan kita pastikan mereka tak akan pernah melupakan nama kita." Arimbi menambahkan dengan nada penuh keyakinan, "Bukan karena kita sombong, tapi karena kita pantas dikenang." Mereka saling menatap, tersenyum, dan dalam diam, mereka mengerti satu hal, besok bukan sekadar pertandingan. Besok adalah hari ketika sejarah akan mulai ditulis dengan tangan mereka sendiri. Dan saat angin malam berhembus lembut melewati wajah mereka, langit Manisa seperti berbisik, membawa doa, janji, dan bara semangat yang siap meledak di panggung dunia. Pesawat yang membawa skuad Manisa BBSK mendarat di Bandara Internasional New York saat langit masih kelabu. Udara dingin menyambut mereka, namun dinginnya bukan dari cuaca, melainkan dari tatapan ratusan orang yang sudah menunggu di luar. Spanduk bertuliskan, USA Will Cruise Manisa, terbentang besar di antara kerumunan. Beberapa reporter berteriak, mencoba memancing komentar, tapi Kalista hanya berjalan lurus tanpa menoleh. Di sisi lain, Maya menundukkan kepala, earphone terpasang, sementara Arimbi justru menatap langsung ke arah kamera. Matanya tajam seperti ingin berkata, "Kita lihat siapa yang akan remuk." Bastim melaju perlahan menuju hotel. Dari jendela, gedung-gedung tinggi Amerika terlihat menjulang, seolah ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Tapi di dalam bus, suasananya senyap. Tak ada yang berbicara, hanya suara pelatih Ercan yang terdengar lirih. "Inilah tempat mereka menunggu kita jatuh, dan disinilah kita akan berdiri paling tinggi." Kalimat itu membuat Maya menatap keluar jendela, melihat bendera Amerika berkibar di sepanjang jalan, lalu berbisik, "Bagus, jadi semua orang bisa melihat saat kita mengibarkan warna kita sendiri." Sore itu, mereka mendapat jadwal latihan di arena utama. Saat memasuki lapangan, ribuan kursi kosong menyambut mereka, tapi di udara ada aroma tekanan yang nyata. Beberapa staf lokal terlihat berbisik-bisik sambil melirik sinis. Kalista menaruh tasnya, berjalan ke tengah lapangan, dan berjongkok sambil menyentuh lantainya. "Dingin," katanya singkat. "Arimbi, menimpali. Akan jadi lebih panas nanti." Mereka mulai berlatih dengan tempo tinggi, tanpa basa-basi. Servis keras Kalista menggema di seluruh gedung, membuat para staf berhenti bekerja sejenak. Satu demi satu bola mereka hantam ke lantai, seolah menandai wilayah yang akan mereka taklukkan. Di sela latihan, salah satu pemain USA muncul di tribun, menatap mereka dengan senyum mengejek. "Kalian latihan untuk apa? Ini cuma eksibisi, kan?" katanya dengan nada merendahkan. Kalista hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, lalu memukul satu bola keras ke arah net. Bola itu menukik sempurna, jatuh tepat di garis servis lawan. Ia lalu berkata datar, "Kami latihan untuk membuat sejarah." Pemain itu terdiam sejenak, lalu pergi tanpa sepatah kata. Momen itu disaksikan oleh beberapa wartawan, dan keesokan paginya klip itu tersebar luas di media sosial dengan caption, "Manisa tidak takut." Namun malamnya, di balik semua ketegasan itu, ketiganya diam di balkon hotel. Kota New York terlihat berkilau di bawah sana, tapi hati mereka justru penuh beban. Maya menatap lampu-lampu kota dan berkata lirih, "Besok, semua mata akan menatap kita. Satu kesalahan, dan mereka akan menertawakan Indonesia." Kalista menjawab tanpa menoleh, "Kalau begitu, jangan beri mereka alasan untuk tertawa." Arimbi menambahkan pelan,
Kita sudah menempuh perjalanan sejauh ini bukan untuk main aman. Mereka saling menatap, 3 jiwa, 1 tekad, 1 tujuan, membungkam dunia. Keesokan harinya, sesi konferensi pers digelar. Puluhan jurnalis memenuhi ruangan. Pertanyaan-pertanyaan tajam dilontarkan. Sebagian bernada provokatif. Apakah kalian yakin bisa menang dari USA di kandangnya sendiri? Tanya seorang reporter. Kalista menjawab dengan tenang. Kami tidak datang untuk yakin. Kami datang untuk membuktikan. Ruangan seketika sunyi. Sementara itu, pelatih Ercan hanya tersenyum kecil di belakang. Tahu bahwa anak-anak asuhnya sudah siap mental lebih dari siapapun di ruangan itu. Sore menjelang pertandingan, tim USA melakukan latihan terbuka di hadapan media. Mereka tampil penuh percaya diri, disambut sorakan fans yang memadati tribun. Namun beberapa dari mereka sempat melirik ke arah tribun kosong di sisi seberang, tempat Manisa BBSK duduk diam menyaksikan. Tidak satu pun dari trio Indonesia yang berkomentar. Kalista hanya menatap permainan lawan seperti membaca buku terbuka. Mereka cepat, tapi mudah goyah kalau ditekan. Ujarnya pelan. Maya mencatat pola pergerakan setter lawan. Sementara Arimbi hanya berkata datar. Aku tahu siapa yang akan jadi korban pertamaku. Malam sebelum laga, pelatih mengumpulkan seluruh tim di ruang makan hotel. Tidak ada strategi baru. Tidak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat sederhana. Besok, kalian tidak bermain untuk klub. Kalian bermain untuk nama di dada kalian, Manisa, dan bendera di hati kalian, Indonesia. Kata-kata itu menamparkan sunyi ruangan. Maya menggenggam tangan Arimbi dan Kalista, lalu berkata lirih, kalau kita jatuh bersama. Tapi kalau kita menang, dunia akan tahu dari mana kita berasal. Menjelang tengah malam, ketiganya tidak bisa tidur. Mereka pergi ke ruang latihan kecil di bawah hotel. Kalista menyalakan satu lampu. Maya mengambil bola, dan Arimbi berdiri di belakang net. Tanpa bicara, mereka berlatih satu pola sederhana berulang-ulang. Servis, umpan, spike. Ritme yang sama seperti napas mereka sendiri. Setelah puluhan kali, Kalista berhenti dan berkata pelan, besok, kita tidak hanya bermain, kita akan menulis sejarah. Dan saat fajar mulai menyingkap langit New York, sinar pertama matahari menembus jendela kamar mereka. Kota yang sombong itu belum tahu, tapi badai sudah datang. Di balik 3 seragam sederhana bertuliskan Manisa BBSK, tersimpan kekuatan yang tak akan bisa dibendung. Hari ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah panggung di mana mimpi, amarah, dan harga diri akan bertabrakan dalam satu ledakan bernama kemenangan. Stadion Madison Dome malam itu gemuruh. Ribuan penonton memadati setiap kursi. Bendera Amerika berkibar di setiap sudut. Dan sorakan, USA. USA, menggema seperti guntur. Lampu sorot menyorot wajah para pemain yang tengah berbaris. Dan di ujung lapangan, 3 sosok berdiri tegak dengan ekspresi datar. Kalista di tengah, Maya di sebelah kiri, Arimbi di kanan. Mereka tidak menatap ke arah penonton, tapi ke arah net di depan, penghalang antara mereka dan sejarah. Saat lagu kebangsaan Amerika selesai diputar, suasana menjadi hening. Peluit pertama berbunyi, dan pertandingan dimulai. USA memulai servis. Bola meluncur cepat ke arah Kalista, tapi ia membaca arah dengan mudah, mengarahkan bola ke Maya yang langsung memberi umpan sempurna. Arimbi melompat, tinggi, sangat tinggi, dan menghantam bola sekeras petir. Boom, bola mendarat di lantai Amerika, tanpa sempat disentuh siapapun, 1-0 untuk Manisa. Penonton terdiam sepersekian detik sebelum suara komentator terdengar, sedikit gugup, spike keras dari Arimbi, pembuka yang luar biasa dari tim tamu. Tapi Kalista tak menoleh. Ia hanya berkata singkat, itu baru permulaan. Servis berikutnya datang dari Kalista. Bola berputar cepat, menukik tajam, jatuh di antara 2 pemain belakang Amerika, as. 2-0. Teriakan kecil dari fans Indonesia di pojok tribun pecah, meski tenggelam oleh suara stadion. Pelatih USA mulai berteriak memberi instruksi, tapi Maya sudah membaca pola mereka. Ia bergerak cepat ke depan, mengubah ritme permainan,
membuat blok lawan terlambat sepersekian detik. Skor naik jadi 5-0, lalu 8-0. Para penonton mulai gelisah. Wajah komentator kaku, dan pelatih Ercan hanya bersandar di kursi dengan senyum tipis. Mereka bermain seperti mesin, gumamnya pelan. Setiap pukulan Kalista terasa seperti peringatan, setiap umpan Maya seperti sihir, dan setiap serangan Arimbi seperti palu godam. USA mencoba mengganti pemain, tapi ritme Manisa tidak bisa dipecahkan. Ketika skor mencapai 10-0, kamera menyorot wajah kapten tim Amerika yang mulai frustasi. Ia memukul bola terlalu keras hingga keluar lapangan. "Out!" teriak wasit. Dan papan skor menampilkan angka yang membuat stadion kian sunyi. Arimbi berlari ke arah Kalista, menepuk bahunya sambil tersenyum. "Kita buat mereka ingat siapa yang memulai badai ini." Setelah timeout, pelatih USA mencoba membangkitkan semangat timnya, tapi mental mereka mulai retak. Setiap bola yang datang seolah berat, setiap gerakan terasa terlambat. Maya berdiri di garis depan, matanya tajam, seolah bisa membaca pikiran lawan. Ia mengatur bola dengan satu jentikan tangan, memberi umpan pendek ke tengah, dan Kalista langsung menutupnya dengan tipuan servis cepat. Bola jatuh di titik kosong. 15-0. Suara penonton mulai bercampur antara kekaguman dan rasa tak percaya. Kamera televisi menyorot wajah komentator yang kini kehilangan kata-kata. "Apakah ini nyata? USA belum mencetak 1 poin pun," gumamnya. Di sisi lain lapangan, trio Indonesia tetap tenang. Tidak ada sorakan, tidak ada selebrasi. Mereka bermain seperti sedang menjalankan tugas suci. Pelatih Ercan menatap mereka dari pinggir lapangan dengan mata berkilat. Ia tahu, yang kini terjadi bukan hanya pertandingan, ini transformasi. Dari tim yang diremehkan menjadi legenda hidup, skor terus berlari, 18-0, 20-0. Setiap pukulan Arimbi semakin keras, setiap umpan Maya semakin licin, setiap servis Kalista semakin tajam. Penonton Amerika mulai menunduk, sementara beberapa penggemar Indonesia di tribun mulai menangis melihat dominasi luar biasa itu. Di tengah gemuruh yang mulai mereda, Maya sempat berbisik pada Kalista. Mereka mulai takut. Kalista menjawab tanpa menoleh. "Bukan mereka yang harus takut, dunia yang harus siap melihat apa yang akan kita lakukan." Ketika papan skor menunjukkan 23-0, pelatih USA menunduk, wajahnya kosong. Ia tahu ini bukan soal kekalahan biasa, ini bencana. Kalista bersiap untuk servis lagi. Ia memutar bola di telapak tangannya, menatap ke arah penonton, lalu ke arah lawan yang kini terlihat kebingungan. Ia menarik napas dalam, lalu melepaskan bola itu dengan kecepatan dan presisi sempurna. Bola menukik di garis belakang, as lagi, 24-0. Seluruh stadion terdiam, tak ada yang bersuara, seolah waktu berhenti. Wasit meniup peluit, servis terakhir. Kalista menatap ke arah Arimbi dan Maya, keduanya mengangguk. "Sekali lagi," ucapnya pelan. Ia melompat. Pukulan terakhirnya mengoyak udara. Bola meluncur cepat, menukik tajam, dan jatuh tepat di depan pemain libero Amerika. Tidak tersentuh. Wasit mengangkat tangan. Poin Manisa. Skor final, 25-0. Beberapa detik dunia seolah berhenti berputar. Penonton terdiam. Komentator kehilangan suara. Dan hanya terdengar gema bola yang memantul perlahan di lantai. Di tengah keheningan itu, Maya menatap papan skor, Arimbi menunduk, dan Kalista hanya mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi sebagai tanda bahwa mereka baru saja menulis sejarah. Lalu tanpa berkata apapun, ia berbalik dan berjalan keluar lapangan. Dunia mungkin belum siap, tapi malam itu, 3 pemain dari Indonesia telah mengguncang bumi voli internasional dengan satu kalimat tanpa suara. "Kami datang, kami lihat, kami menaklukkan." Kekalahan 25-0 itu menjadi luka yang terlalu dalam bagi Amerika. Seluruh negeri seolah kehilangan harga diri di hadapan dunia. Media nasional menayangkan ulang setiap detik kekalahan itu, memperbesar ekspresi Kalista yang tersenyum sinis dan taunting tajam dari Maya serta Arimbi. Di layar-layar besar Times Square, wajah mereka muncul bukan sebagai pahlawan,
tapi sebagai simbol kehinaan bagi negeri Paman Sam. Para legenda voli wanita Amerika turun gunung, mengutuk tim nasional yang dianggap bermain tanpa jiwa dan menyebutnya malam paling memalukan dalam sejarah olahraga mereka. Namun di balik kemarahan publik, Federasi Voli AS tidak tinggal diam. Di ruang tertutup di pusat latihan mereka di Colorado, pelatih kepala Martha Jenkins menatap layar besar yang menayangkan ulang pertandingan itu. Ia menghentikan setiap momen pukulan Kalista, setiap umpan Maya, dan setiap spike Arimbi yang menghancurkan pertahanan mereka. Dengan mata merah dan suara gemetar, Martha bersumpah di depan stafnya, "Kita akan menantang mereka lagi. Kali ini, bukan untuk menang, tapi untuk membalas kehormatan Amerika." Kabar tentang tantangan itu menyebar cepat. Dunia bereaksi. Sebagian menganggap Amerika terlalu terbawa emosi. Sebagian lagi justru penasaran apakah mereka bisa membalikkan keadaan. Di sisi lain, Manisa BBSK menanggapinya dengan tenang. Kalista hanya tersenyum saat wartawan bertanya tentang kemungkinan pertandingan ulang. "Kalau mereka ingin bermain lagi," ujarnya santai, "kami tidak keberatan mengulang sejarah." Kalimat itu meledak di media sosial, menjadi bahan bakar bagi kemarahan nasional di Amerika. Di ruang latihan Manisa, suasana tetap tenang tapi berisi. Arimbi terus berlatih spike berulang-ulang, seolah ingin memastikan setiap pukulannya lebih keras dari sebelumnya. Maya mempelajari pola permainan Amerika, mencatat setiap celah, setiap kebiasaan kecil yang bisa dimanfaatkan. Kalista, yang kini jadi simbol dominasi baru di voli dunia, berlatih servis dengan fokus tajam. Sementara kamera televisi Turki merekam tiap gerakannya untuk dokumenter eksklusif tentang trio Indonesia yang mengguncang dunia. Namun di balik kepercayaan diri itu, ada sesuatu yang mengusik hati mereka. Seorang pelatih, asisten membawa kabar bahwa Federasi AS sedang merekrut pelatih baru. Seorang ahli strategi asal Eropa Timur yang terkenal keras dan dikenal karena metode latihan brutal. Mereka bahkan mendatangkan beberapa pemain muda yang baru pulang dari Liga Jepang dan Rusia. Pertandingan ulang ini jelas bukan sekadar laga persahabatan. Ini akan jadi medan perang. Saat berita itu sampai ke telinga Maya, ia hanya menatap kosong ke arah jendela latihan. "Mereka tidak hanya ingin menang," katanya pelan. "Mereka ingin menghancurkan kita." Arimbi menjawab dingin, "Biarkan mereka mencoba. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Tapi Kalista, yang biasanya paling berani, hanya terdiam sejenak. Dalam hati kecilnya, ia tahu Amerika sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sementara itu, di Amerika, setiap pemain tim nasional wanita dikarantina di pusat pelatihan. Tak ada media, tak ada keluarga. Hanya latihan, tekanan, dan rasa malu yang menjadi bahan bakar. Di dinding ruang latihan mereka, terpampang besar tulisan, 25-0 is UNFORGIVABLE. Setiap hari mereka diingatkan pada kekalahan itu. Mereka berlari hingga pingsan, berlatih hingga tangan berdarah, dan bersumpah untuk tidak akan membiarkan dunia melihat mereka kalah lagi. Di tengah malam yang sunyi, pelatih Martha memutar video pertandingan sekali lagi. Ia berhenti pada momen ketika Kalista mengangkat jarinya ke bibir, mengisyaratkan, "Diam," pada penonton Amerika. "Kau akan menyesal melakukannya, gadis kecil," gumamnya lirih. Ia menekan tombol pause, dan layar membeku pada wajah Kalista yang tersenyum. Keesokan harinya, sebuah pesan resmi dikirim ke Federasi Turki. USA Women's National Team menantang Manisa BBSK untuk pertandingan ulang. Di kandang kami, New York. Dunia gempar. Semua media menyorot pengumuman itu. Dua raksasa voli wanita akan kembali bertarung. Kali ini dengan dendam dan harga diri yang menjadi taruhan utama. Dan di ruang ganti Manisa BBSK, Maya hanya tersenyum tipis saat membaca berita itu di ponselnya. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau mereka ingin perang, kita beri mereka badai." Langit New York malam itu tampak merah membara, seolah ikut menyulut dendam yang belum padam. Madison Square Garden dipenuhi puluhan ribu penonton yang haus pembalasan. Di tribun, bendera Amerika berkibar dengan amarah.
dan setiap sudut arena memutar ulang cuplikan kekalahan 25-0 yang menghantui seluruh negeri. Spanduk bertuliskan, "This time, no mercy," tergantung besar di atas lapangan. Sorakan keras menggema ketika tim USA wanita memasuki arena. Wajah-wajah mereka tegang, namun mata mereka menyala penuh kebencian. Tak ada senyum, hanya tekad membara untuk menebus harga diri yang pernah diinjak. Beberapa menit kemudian, lampu meredup, musik intens menggema, sorotan lampu berputar dan fokus ke pintu masuk sisi kanan. Dari kabut putih yang ditiupkan mesin, 3 bayangan muncul perlahan, Kalista, Maya, dan Arimbi. Trio Manisa BBSK melangkah dengan tenang, mengenakan jaket hitam bertuliskan, BBSK, Queens of Silence. Suasana yang awalnya riuh mendadak berubah jadi lautan ejekan. Namun mereka tak bergeming. Kalista menatap lurus ke depan. Maya menunduk seolah menyimpan badai. Dan Arimbi berjalan paling belakang, memegang bola dengan senyum dingin di wajahnya. Pertandingan dimulai dengan atmosfer seperti peperangan. Servis pertama datang dari Amerika. Bola melesat keras, tapi Maya sudah siap. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat bola tinggi. Dan dalam sepersekian detik, Arimbi menghantamnya dengan kekuatan penuh. Boom! Bola menghantam lantai, memantul keluar lapangan. Skor pertama untuk Manisa. Arena seketika terdiam beberapa detik sebelum teriakan ejekan kembali pecah. Kalista menatap tribun dan tersenyum sinis, seolah berkata, "Kita mulai lagi dari awal." Ya, namun kali ini, Amerika tidak datang untuk jadi penonton. Mereka membalas dengan strategi baru, servis bergantian cepat, tempo tak terduga, dan pertahanan blok ganda yang sangat rapat. Beberapa kali spike Arimbi berhasil ditahan, dan suara gemuruh penonton membuat atmosfer makin tegang. Skor berjalan ketat 10-10, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Kalista mulai menunjukkan ekspresi serius. Ia menatap Maya seolah mengingatkan, "Jangan lengah." Ketegangan makin terasa di pertengahan set. Maya melihat perubahan pola Amerika yang kini menekan sisi kiri pertahanan mereka. Ia berteriak cepat memberi kode, kombinasi taktis yang belum pernah mereka keluarkan. Saat bola datang, Maya melambungkan umpan pura-pura ke depan, tapi secara halus memutar tubuh dan melepaskan set ke sisi kanan. Arimbi muncul dari belakang seperti petir dan memukul bola dengan sudut mustahil. Brak! Skor kembali berbalik untuk Manisa. Penonton terdiam sepersekian detik sebelum kembali menjerit histeris. Pelatih Amerika, Martha Jenkins, memukul papan strategi keras-keras. Ia tahu mereka hampir jatuh ke perangkap yang sama seperti sebelumnya. Tapi malam ini ia punya rencana cadangan, memasukkan pemain baru bernama Tanya Morgan, seorang middle blocker muda yang dikenal dengan reaksi kilat dan kekuatan tangan luar biasa. Ketika Tanya masuk, sorakan membahana. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, spike keras Kalista berhasil diblok sempurna. Suara pantulan bola di lantai menggema, membuat Maya menatap Kalista dengan ekspresi kaget. Untuk pertama kalinya, serangan mereka berhasil dipatahkan total. Momentum berubah drastis. Amerika mulai memimpin skor, 18-15. Penonton menggila, berdiri, berteriak setiap kali blok mereka berhasil. Tapi di tengah tekanan itu, Maya menatap dua sahabatnya dengan tatapan penuh api. "Tenang," katanya lirik. "Kita sudah pernah melawan lebih dari ini." Ia kemudian membuat keputusan gila, mengubah pola permainan secara spontan. Umpan cepat, rotasi posisi yang tak terduga, dan fake attack ganda yang membingungkan lawan. Kalista mulai bermain liar, melesat ke berbagai sisi lapangan, membuat pertahanan Amerika kehilangan ritme. Skor berbalik cepat menjadi 22-21 untuk Manisa. Penonton mulai gelisah. Pelatih Martha berteriak memberi instruksi, tapi suara ribuan orang menenggelamkannya. Saat bola terakhir mengudara, Maya melempar set pendek ke arah Kalista. Tapi tiba-tiba, Kalista tak memukul bola itu. Ia hanya menepuknya pelan ke arah net, memantulkan bola yang menipu semua pemain lawan. Bola jatuh lembut, menyentuh lantai tanpa satu pun yang bereaksi. Skor akhir, 25-21 untuk Manisa BBSK. Arena hening. Selama beberapa detik, dunia seperti berhenti.
Lalu suara siulan dan cemoohan kembali menggema. Kalista berdiri di tengah lapangan, mengangkat jarinya ke bibir, mengulang taunting yang sama seperti tahun lalu. Diam. Arimbi berpose dengan tangan di pinggang. Sementara Maya menatap kamera televisi sambil berkata, satu set sudah cukup untuk menunjukkan siapa ratu sebenarnya. Namun, belum sempat mereka merayakan kemenangan set pertama, pelatih Amerika berjalan ke meja wasit dan mengajukan protes timeout. Ia menatap trio Manisa dengan tatapan dingin. Kalian pikir ini sudah berakhir? Katanya dengan suara rendah tapi tajam. Pertandingan baru saja dimulai, dan di layar besar, tulisan muncul, set 2, Revenge Mode Activated. Suasana Madison Square Garden berubah menjadi neraka yang sebenarnya. Setelah kekalahan di set pertama, tim USA kembali ke lapangan dengan tatapan penuh kebencian. Lampu-lampu sorot kini menyoroti wajah-wajah mereka yang penuh peluh dan kemarahan. Pelatih Martha Jenkins berdiri di tepi lapangan. Suaranya menggelegar. Tidak ada belas kasihan. Tunjukkan pada dunia bahwa Amerika tidak bisa dipermalukan dua kali. Sorakan penonton membahana, menciptakan tekanan yang bahkan bisa dirasakan dari bangku cadangan Manisa BBSK. Kalista berdiri di garis belakang, menatap kerumunan ribuan orang yang berteriak menghujatnya. Senyum dinginnya perlahan pudar, berganti ketegangan yang jarang terlihat. Maya menepuk pundaknya, menatap lurus ke matanya dan berkata pelan, kita sudah tahu ini tidak akan mudah. Tapi malam ini, kita bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membungkam sejarah. Arimbi menggenggam bola dengan kuat, matanya menyala seperti bara. Ayo kita akhiri semuanya di sini. Set kedua dimulai dengan keras. Servis tanya Morgan menghantam lapangan Manisa dengan kecepatan 120 km per jam. Arimbi nyaris tak sempat bereaksi. Bola memantul tinggi dan keluar arena. Sorakan menggema, dan Amerika memimpin 1-0. Kali ini mereka bukan hanya bermain cepat, tapi juga brutal. Beberapa kali tubuh Kalista harus jatuh karena blok keras. Maya mulai merasakan tekanan luar biasa. Setiap set yang ia kirim segera dihadang 2, bahkan 3 pemain Amerika sekaligus. Skor berlari cepat ke 10-4 untuk tuan rumah, dan arena bergemuruh seolah kemenangan sudah pasti milik mereka. Namun di sela kekacauan itu, Maya mengambil napas panjang. Ia menatap papan skor, lalu menatap dua sahabatnya yang kelelahan. Tidak ada kata menyerah, katanya pelan tapi tegas. Saat bola berikutnya melayang, ia membuat keputusan gila. Ia mengubah seluruh pola rotasi menjadi gaya permainan improvisasi yang belum pernah digunakan. Kalista berpindah ke depan, Arimbi bergerak ke tengah, dan Maya melakukan fake set yang memancing blok ganda ke arah kanan. Bola justru dilemparkan ke sisi kiri, tempat Kalista menunggu dalam diam. Spike keras itu meledak di lantai Amerika. Skor 10-5. Sejak itu, momentum berubah. Manisa mulai bangkit perlahan seperti naga yang terbangun dari tidur panjangnya. Spike demi spike menghantam tanpa ampun. Maya kembali ke bentuk terbaiknya. Umpannya cepat, tajam, dan sulit terbaca. Arimbi mulai mengoyak pertahanan Amerika, sementara Kalista menemukan ritme yang membuat setiap pukulannya seperti peluru. Skor mengejar cepat, 14-14, lalu 18-17 untuk Manisa. Penonton Amerika mulai panik, dan kamera televisi menyorot wajah pelatih Martha yang menahan emosi di tepi lapangan. Ketegangan mencapai puncaknya di poin ke-23. Kalista melangkah ke garis servis. Arena mendadak hening, hanya terdengar detak jantung para pemain yang berdebar keras. Ia melempar bola ke udara, lalu memukul dengan kekuatan penuh. Bola melengkung tajam, menukik ke sisi kiri pertahanan Amerika. Serves. Skor 24-23. Hanya 1 poin lagi untuk mengulang sejarah. Penonton berdiri, berteriak, beberapa melempar bendera kecil ke arah lapangan. Tapi Kalista tidak terganggu. Matanya fokus, wajahnya tenang, seperti pemburu yang tahu kapan harus menembak. Serve terakhir dilakukan dengan teknik sempurna, tapi kali ini Amerika berhasil menerima bola. Serangan balik cepat datang. Tanya Morgan meloncat tinggi, menyiapkan spike pembalas. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh bola, Arimbi melompat lebih cepat. Blok kerasnya menghantam bola dengan kekuatan penuh.
Bola memantul ke wajah Tanya dan jatuh di garis tengah. Wasit meniup peluit panjang. Skor akhir 25-23 untuk Manisa BBSK. Hening. Seluruh arena terdiam. Hanya terdengar napas berat para pemain. Lalu Kalista berlutut di tengah lapangan, menatap langit-langit Madison Square Garden sambil tersenyum tipis. Maya menghampirinya, menariknya berdiri, dan mereka bertiga berpelukan. Arimbi menatap kamera dan berkata lirih, "Kita tidak hanya menang, kita menulis ulang sejarah." Penonton Amerika, meski kecewa, berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa meneteskan air mata, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar tentang kalah atau menang, tapi tentang dua tim yang memperlihatkan semangat sejati olahraga. Pelatih Marta menatap ketiga pemain Manisa dengan pandangan berat, lalu menunduk dalam. "Kalian pantas mendapatkannya," katanya pelan sebelum berjalan keluar arena. Di ruang ganti, suasana hening. Tiga pemain itu duduk bersebelahan, tanpa kata-kata, hanya tawa kecil dan air mata lega. Maya menatap kedua sahabatnya. "Dunia akan terus bicara," katanya pelan. "Tapi malam ini, mereka akan bicara tentang kita." Kalista mengangkat tangannya, mengulangi taunting legendarisnya satu kali lagi. Jari di depan bibir, senyum tipis di wajahnya. "Diam," ucapnya pelan. Kamera merekam momen itu, mengabadikannya selamanya sebagai simbol dari keanggunan dalam kemenangan dan ketenangan dalam badai. Malam itu, sejarah voli dunia menulis satu babak terakhir yang tak akan pernah dilupakan. Manisa BBSK, tim yang datang dari jauh, menaklukkan raksasa di kandangnya sendiri, 2 kali. Dan dari antara cahaya lampu Madison Square Garden, bayangan 3 perempuan Indonesia berdiri tegak, meninggalkan legenda yang bahkan waktu tak akan bisa menghapus.